Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mulya Putra Hermawan dengan NIM 2000777. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari tata letak. Menurut Murdivin dan Mahfud, tata letak atau layout merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Tata letak yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, adapun tujuan dari tata letak atau layout. Di sini saya mengambil 3 tujuan. Yang pertama, mempersingkat alur atau proses. 2, mengoptimalkan dalam menggunakan peralatan dan fasilitas, juga pengendalian bahan baku. Dan yang ketiga, meminimalisir biaya produksi. Lalu saya akan membahas tentang jenis-jenis tata letak. Yang pertama ada tata letak produk. Apabila proses produksinya telah distandarisasikan dan berproduksi dalam jumlah yang besar, setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama sejak dari awal sampai akhir. Berikut adalah contoh gambaran dari tata letak produk. Yang kedua, ada tata letak proses atau proses layout. Tata letak proses atau penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Misalnya, mesin-mesin bubut dikumpulkan pada daerah yang sama. Sedemikian pula, mesin-mesin potong diletakkan pada bagian yang sama. Mesin-mesin ini tidak dikhususkan untuk produk tertentu, melainkan dapat digunakan untuk berbagai jenis produk. Model ini cocok untuk discrete production dan bila proses produksi tidak baku, yaitu jika perusahaan membuat jenis produk yang berbeda. Jenis tata letak proses dijumpai pada bengkel-bengkel, rumah sakit, universitas, atau perkantoran. Ini merupakan gambaran dari tata letak proses. Yang ketiga, ada tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Dipilih karena ukuran, bentuk, ataupun karakteristik lain menyebabkan produknya tidak akan mungkin atau sukar untuk dipindahkan. Tata letak seperti ini terdapat pada pembuatan kapal laut, pesawat terbang, lokomotif, atau proyek-proyek konstruk lainnya. Ini merupakan gambaran dari tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Yang keempat, ada tata letak grup teknologi. Tata letak tipe ini mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses dan merupakan kombinasi dari tipe tata letak produk dan proses. Di sini diperkenalkan konsep shell manufaktur. Adapun juga keuntungan dari tata letak grup teknologi ini adalah: pertama, utilisasi mesin tinggi. 2, gabungan antara produk layout dan proses layout dengan beberapa keuntungan. 3, mendukung penggunaan peralatan yang umum. Dan yang keempat, aliran material lebih pendek. Berikut adalah gambaran dari tata letak grup teknologi. Yang kelima, ada tata letak ruang kantor. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Adapun tujuan dari penataan ruang kantor adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. 2. Memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. 3. Memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. Dan yang keempat, memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. Berikut ini adalah gambaran dari tata letak ruang kantor. Dan yang terakhir, ada mix atau kombinasi. Saya mengambil contoh dari pabrik. Penyusunan pabrik adalah berdasarkan pada penggabungan dari proses tata letak, yaitu penyusunan tata letak pabrik menurut pengerjaan komponen benda kerja, di mana mesin-mesin atau peralatan-peralatan disusun berdasarkan urutan pengerjaan komponen tertentu.
Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan dari tata letak. Pertama, jenis produk, jenis proses produksi, pertimbangan ergonomis, pertimbangan ekonomis, dan ketersediaan ruangan dalam fasilitas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.